Halo pemirsa, saya Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam. Saya dokter internis dari Rumah Sakit Mentari Tangerang. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar topik apakah varian Omicron lebih berbahaya daripada varian Delta. Oke, ada pertanyaan seperti apa sih karakter varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia ini? Jadi karakter varian Omicron ini sendiri dari beberapa penelitian dikatakan bervariasi. Dan misalnya, dia lebih cepat berkembang 70 kali lebih cepat di saluran nafas atau bronkus dibandingkan varian Delta. Hal inilah yang menjelaskan mengapa varian Omicron ini lebih cepat penularannya. Namun, dari penelitian itu juga dikatakan bahwa varian Omicron ini ternyata 10 kali lebih lambat berkembang biak yang mereplikasi diri di saluran paru. Dan ini juga yang bisa menjelaskan mengapa gejala Omicron itu lebih banyak di luar parunya. Jadi pada prinsipnya gejala utama varian Omicron ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari gejala varian lainnya. Namun dari beberapa penelitian dilaporkan gejala utama varian Omicron ini seperti gejala flu. Jadi flu-like symptoms, yaitu seperti misalnya rasa lelah, kemudian badan pegal-pegal, ya, tenggorokan gatal, kemudian hidung berair atau tersumbat seperti pilek seperti itu. Namun dari CDC, Lembaga Pengendalian Infeksi di Amerika, gejala Omicron yang umum dilaporkan adalah batuk, kelelahan, hidung tersumbat, dan pilek. Namun sebagian besar gejala ini memang bervariasi dari gejala tidak ada atau asimptomatis sampai gejala ringan, terutama bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu 2 dosis. Sebenarnya kalau kita bisa lihat ada beberapa faktor yang perlu digarisbawahi. Kalau kita melihat dari segi penularan, maka penularan varian Omicron ini jauh lebih cepat, jauh lebih banyak dibandingkan varian Delta. Jadi dari awal ketika pertama kali Omicron dilaporkan sekitar bulan November, akhir November 2021, sampai saat ini sudah hampir lebih dari 89 negara yang melaporkan terjadinya kasus Omicron. Dan saat ini juga sudah banyak laporan kematian yang dilaporkan akibat varian Omicron. Terakhir yang didapatkan ada 29 kasus di Inggris, 1 kasus di Amerika Serikat, 1 kasus di Israel, 1 kasus di Jerman, dan 1 kasus di Australia. Namun kebanyakan kasus-kasus ini adalah mereka-mereka yang berusia lanjut, kemudian mereka yang mempunyai komorbid, dan kebanyakan juga ada yang belum divaksinasi. Lalu dengan munculnya varian baru ini, apakah varian Delta jadi hilang, dok? Oke. Tentu saja tidak serta-merta seperti itu. Hingga saat ini, Lembaga Kesehatan Dunia WHO masih menyebutkan varian Delta sebagai varian yang dominan di beberapa negara. Bahkan, Direktur Jenderal WHO, Bapak Tedros Adhanom, itu menyampaikan bahwa di sebagian negara itu terjadi peningkatan penyebaran kasus yang bersamaan antara varian Delta dan varian Omicron. Nah, kita tahu tadi bahwa varian Omicron ini lebih cepat penularannya, dan di waktu yang bersamaan pula varian Delta masih ada. Sehingga kedua varian ini berisiko menimbulkan tsunami kasus COVID-19. Data dari CDC Eropa, Lembaga Pengendalian Infeksi namun di Eropa, memperkirakan bahwa varian Omicron ini bisa menjadi varian yang dominan di tahun 2022, mengingat penularannya yang amat sangat cepat. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang mengatakan, apakah virus ini akan selalu bermutasi infonya? Apakah berarti akan selalu muncul varian baru dari COVID-19 ke depannya, dok? Pada prinsipnya sebenarnya mutasi itu adalah suatu yang alami pada kehidupan sebuah virus. Virus ini tidak akan berhenti bermutasi sepanjang virus itu mampu menginfeksi inangnya atau hostnya, dalam hal ini manusia. Jadi ketika virus COVID ini menginfeksi seseorang, virus ini akan mengambil alih komando sel di dalam tubuh seseorang itu, dan dia akan mereplikasi atau menduplikasi dirinya, memperbanyak. Nah, ketika proses duplikasi ini sering terjadi kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang kita sebut sebagai mutasi. Jadi virus yang baru ini error nih. Jadi dia berbeda dari virus sebelumnya. Inilah yang kita sebut sebagai mutasi, dan inilah yang menghasilkan varian baru. Nah, varian baru ini dapat lagi akan menularkan ke orang yang lain, sehingga terjadilah proses duplikasi tubuh yang baru.
Masih bersama saya dengan Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mentari. Kita masih membahas dengan topik apakah varian Omikron lebih berbahaya dari varian Delta. Ada pertanyaan yang masuk, Dok, saya belum divaksinasi karena kondisi D-dimer saya yang tinggi, sekitar 1.700. Bagaimana cara saya terhindar dari COVID? Baik, jadi sebenarnya D-dimer ini ya tidak serta-merta dikaitkan dengan kondisi pengentalan darah misalnya. Ya, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan peningkatan D-dimer. Misalnya, apakah seseorang itu pernah terinfeksi atau dia pasca infeksi, misalnya pasca infeksi COVID. Kemudian apakah seseorang itu mengalami trauma, apakah mengalami kehamilan, kemudian kanker. Artinya banyak hal yang menyebabkan peningkatan D-dimer. Namun kita perlu tahu dulu nih sebenarnya D-dimer yang dialami oleh seseorang ini ya apa sebabnya. Dan memang benar ya kalau kita lihat laporan ke belakang memang ada beberapa kasus yang melaporkan adanya kasus pengentalan darah atau sumbatan. Istilahnya dalam hal ini disebut trombosis yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Ya, dan dikaitkan ini dengan vaksinasi AstraZeneca. Namun kondisi ini yang kita sebut sebagai vaksin induced immunothrombotic thrombocytopenia, kejadiannya amat sangat jarang, amat sangat kecil. Ya, laporannya hanya sekitar 73 kasus kematian dari 50 juta dosis AstraZeneca yang telah dibagikan di Inggris. Sehingga dengan kata lain manfaatnya jauh lebih melampaui daripada risiko yang dialami. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk. Saat ini masih banyak atau orang mulai banyak yang lengah nih, tidak lagi menjaga protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin 2 kali dan juga sudah booster. Bagaimana nih pendapat dokter? Baik, jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa vaksinasi COVID-19 itu sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk mengurangi risiko terinfeksi COVID. Sampai saat ini tuh belum ada satupun metode pencegahan tunggal yang 100% efektif dalam mengatasi atau mencegah COVID-19. Jadi setiap metode pencegahan itu pasti punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, sehingga harus dikombinasikan. Jadi kalau misalnya sudah 2 kali vaksin, apalagi sudah 3 kali vaksin, tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak akan terinfeksi COVID-19. Ada pertanyaan yang masuk, dalam kondisi pandemi seperti ini, boleh nggak kita mengkonsumsi multivitamin? Vitamin C, vitamin D, vitamin A, multivitamin setiap hari. Pada prinsipnya, vitamin itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi dalam bentuk makanan pun sebenarnya vitamin-vitamin itu sudah tersedia. Ya kalau kita lihat sebenarnya vitamin itu memang perlu dikonsumsi sehari-hari. Tujuannya mungkin untuk menjaga stamina kita juga bisa, dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Namun yang paling penting di sini, yang kita harus cantumkan atau kita harus yakinkan dalam pikiran kita bahwa jangan sampai kita bertujuan menggunakan atau memakai multivitamin ini dengan tujuan untuk mencegah COVID-19. Karena sampai saat ini itu belum ada rekomendasi yang menyatakan vitamin mana yang baik, vitamin mana yang mampu mencegah pengobatan COVID. Namun bila kita ingin mengkonsumsi vitamin ini untuk memenuhi kebutuhan sehingga kondisi tubuh kita sebagai lebih fit, lebih stamina-nya lebih baik, itu silakan saja. Namun tetap jangan sampai berlebihan. Karena pada prinsipnya vitamin itu ada yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, itu kalau dia berlebih masih bisa dibuang oleh tubuh kita melalui urin. Namun vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu kalau misalnya dia jumlahnya berlebihan, itu bisa terakumulasi di dalam tubuh kita. Sehingga kalau dia terakumulasi di dalam tubuh kita, pada akhirnya bisa menimbulkan efek samping di kemudian hari. Ada pertanyaan yang masuk, dokter, saya adalah penyintas COVID di gelombang kedua yang kemarin. Kira-kira tubuh saya masih memiliki kekuatan tidak untuk menangkal varian baru ini, varian Omikron. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya varian Omikron ini memiliki karakteristik dia bisa menimbulkan atau meningkatkan risiko terinfeksi kembali. Bahkan datanya mencatat 2-3 kali lipat daripada yang belum pernah terinfeksi. Dari penelitian lain juga dikatakan bahwa antibodi untuk menetralisir varian Omikron ini
itu ternyata nggak ada lagi atau tidak terdeteksi pada orang-orang yang sudah pernah COVID. Jadi ada penelitian orang-orang yang sudah pernah COVID, ya, survivor, penyintas, dia datanya antibodinya udah nggak ada lagi tuh dalam menetralisir varian Omikron. Jadi tidak bisa pada kasus yang belum divaksinasi. Namun pada mereka yang sudah sembuh ya, penyintas COVID, namun dia sudah divaksinasi, ternyata masih memiliki antibodi penetralisir. Ya, jadi artinya kalau dia belum pernah tervaksinasi, meskipun dia pasca infeksi, ternyata antibodinya tidak cukup tuh, tidak ada untuk menetralisir. Sedangkan kalau kasusnya dia sudah pernah terinfeksi, namun sudah divaksinasi, itu ternyata memiliki antibodi penetralisir. Sebelum kita tertular, ada baiknya kita tahu dulu karakteristik varian Omikron berikut ini. Kira-kira sama nggak sih gejala Omikron dengan varian COVID-19 lainnya? Ini dia gejalanya. Halo pemirsa, masih bersama saya dengan Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Matahari Tangerang. Kita masih membahas tentang topik apakah varian Omikron ini lebih berbahaya daripada varian Delta. Ada pertanyaan yang masuk, ya agak lucu juga ya, dan memang sulit tapi untuk menjawabnya. Dokter, adakah berita baik tentang kapan COVID ini akan berakhir? Saya sudah lelah, Dok. Oke, ya, jadi memang benar pertanyaannya sangat-sangat sulit dijawab, ya, dan mungkin saja bisa dimaklumi kelelahan itu mungkin dialami oleh semua orang, seluruh penduduk dunia, baik tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum. Namun memang kalau kita lihat, ya, ditanyakan ada nggak kabar baik? Saya jawab ada. Beberapa waktu lalu, Dirjen WHO, Lembaga Kesehatan Dunia kita, Bapak Tedros Adhanom, itu mengatakan, dan beliau memperkirakan bahwa 2022 ini, tahun 2022 ini, harus menjadi akhir dari pandemi COVID-19. Kenapa bisa terjadi? Karena menurut beliau, dunia ini memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakhiri pandemi ini. Namun, untuk mencapai kondisi ini, beliau memberikan syarat dan ketentuan, yaitu pasokan vaksin itu harus cukup untuk memvaksinasi seluruh populasi orang dewasa di dunia dan mampu memberikan booster atau tambahan vaksinasi kepada populasi yang berisiko tinggi, ya, pada kuartal pertama tahun 2022. Jadi misalnya mereka yang usia lanjut, memiliki komorbid yang berat, itu harus mendapatkan booster terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga bahwa kesetaraan vaksinasi itu harus terjadi di seluruh dunia. Dokter, betulkah kalau pilek menjadi gejala utama varian Omikron? Dan apakah kita harus melakukan tes COVID jika kita pilek? Gejala Omikron sendiri memang dari beberapa penelitian dikatakan tidak jauh berbeda dari gejala COVID varian lain. Namun memang pada gejala varian Omikron ini lebih seperti gejala flu. Jadi flu-like syndrome, flu-like symptoms. Ya, seperti tadi misalnya pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, badan pegal-pegal. Jadi jarang dia gejala tunggal. Jadi ada kombinasi biasanya. Nah, kalau misalnya kita mengalami gejala seperti flu tadi, apakah kita harus langsung tes COVID? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini, yaitu adanya varian baru ini, dan kita tahu tadi varian baru ini amat sangat menular, sebaiknya yang paling penting di sini adalah kita tidak boleh underestimate, tidak boleh menganggap remeh. Jadi memang sebaiknya kalau kita memiliki gejala seperti pilek dan flu atau badan-badan pegel, memang sebaiknya kita berkonsultasi dulu nih ke dokter, ya, ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Ada pertanyaan tentang apakah betul varian Omikron ini tidak atau sulit sekali terdeteksi lewat tes seperti PCR. Jadi jawabannya tidak benar, jadi tidak betul. Uji swab PCR masih mampu mendeteksi varian Omikron, ya, jadi masih bisa mendeteksi varian Omikron. Namun memang pada beberapa laporan terakhir dari FDA, lembaga obat di Amerika, ada penurunan sensitivitas tes COVID. Dalam hal ini rapid test, yaitu antigen. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki gejala atau kecurigaan kuat atau ada riwayat bepergian dari luar negeri misalnya, atau riwayat sering menghadiri keramaian, maka baiknya
meskipun rapid testnya negatif, sebaiknya diikuti dengan tes PCR. Baik, jadi dari topik yang kita bahas tadi, apakah varian Omicron ini lebih berbahaya daripada varian Delta, sehingga bahkan menimbulkan kekhawatiran nggak terhadap di dalam masyarakat? Sebenarnya ya saya ingin berpesan, ya kalau kita lihat data, ya kita jadi selalu memberikan kesimpulan itu berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat dari data, memang didapatkan varian Omicron ini relatif lebih ringan dibandingkan varian Delta dalam hal gejala, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Namun, kita juga perlu hati-hati karena dari data juga menyatakan bahwa penyebarannya amat sangat cepat, penularannya amat sangat cepat, sehingga resiko peningkatan kasus, sehingga resiko terjadi gelombang ketiga itu tetap ada di depan mata kita. Sehingga tidak ada alasan buat kita sebenarnya untuk lengah, untuk lelah. Jadi jangan pernah kendurkan semangat teman-teman semua untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya mengenakan saja, oh saya gunakan masker, tapi gunakan masker itu dengan baik dan benar, jadi bukan asal nempel. Ya, jadi kita yang akan jadi pelaku utama untuk pengendalian pandemi ini. Namun juga jangan sampai membuat kondisi kita khawatir berlebihan, karena bagaimanapun kekhawatiran berlebihan dapat menurunkan juga sistem imunitas kita. Kecemasan berlebihan dapat menurunkan sistem imunitas kita. Jadi tetap semangat, jangan kendurkan saja urat syaraf yang cemas, yang tegang, tapi tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Termasuk kurangi mobilitas, kurangi berpergian, termasuk liburan bila tidak diperlukan. Dan tentu saja yang terakhir, jangan pernah lelah berdoa memohon perlindungan pada Tuhan, pada Allah, supaya pandemi ini bisa dapat segera berakhir.